Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rita Anggraini, SHMH, dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang terhormat, terpelajar, bahkan sangat terpelajar, seluruh tim penguji, dan juga promotor yang saya cintai yang telah memberikan supportnya hingga saya berhasil menyelesaikan sidang promosi ilmu doktor, ilmu hukum ini. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar saya, kedua orang tua saya, dan kemudian seluruh keluarga besar saya, baik dari saya maupun suami, ya, dan juga keluarga besar ibu saya yang telah hadir dan tentunya memberikan doa serta support sehingga saya juga berhasil hingga sampai di posisi ini. Dan kemudian para sahabat seperjuangan, rekan-rekan saya, rekan advokat yang tentunya telah hadir di dalam sidang promosi doktor ilmu hukum saya ini, saya ucapkan ribuan terima kasih, dan termasuk keluarga besar LBH Jambi yang sudah mensupport dengan doa dan juga membantu saya juga menyelesaikan tugas-tugas yang seharusnya juga menjadi kewajiban saya, sehingga saya mampu menyelesaikan dengan fokus program doktor ilmu hukum ini. Dan tentunya kepada suami tercinta, saya ucapkan ribuan terima kasih karena cinta dan kasih sayangnya juga bisa mensupport saya, sehingga saya yakin untuk menyelesaikan program doktor ilmu hukum ini. Dan harapan besar, semoga nanti ke depannya saya bisa terus melangkah menjadi lebih baik lagi dan tentunya bisa membantu dan bermanfaat buat orang lain. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang promosi doktor, program doktor ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Prosesi memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang promosi doktor atas nama Rita Anggraini, NIM D3B117 nomor 5, judul disertasi perlindungan hukum kreditor pemegang hak tanggungan terhadap pembagian harta milik, perspektif kepastian dan keadilan hukum dinyatakan hilang. Mempresentasikan disertasi saya yang berjudul perlindungan hukum kreditor pemegang hak tanggungan terhadap pembagian harta milik, perspektif kepastian dan keadilan hukum. Di sini kan bentuk fokusnya masalah harta milik. Siapa yang punya hak, siapa yang punya hak, dan tidak berhak. Sehingga ada prinsip palsu. Jadi saudara kita permasalahan pasal 55, 57, 59. Ini rahasia apa? Keempat pasal yang terdapat di Undang-Undang KPK itu seperti pasal 56, 55, 56, 57 sampai 59 itu terdapat disharmonisasi. Nah, ini yang saya tanyakan ini, apakah peran dalam tanda kutip atau fungsi negara itu dalam hal ini apa? Seperti yang saya sampaikan bahwa terkait dengan perlindungan hukum kreditor pemegang hak tanggungan terhadap pembagian harta milik, perspektif kepastian dan keadilan hukum, kita berharap bahwa undang-undang yang dibentuk dan dibuat itu bisa memberikan perlindungan khususnya kepada masyarakat dalam peraturan mengenai kondisi perusahaan atau perusahaan, misalnya data milik seseorang data milik, boleh disampaikan di sini mengenai keberadaan daripada pihak benarnya terkait dengan kepanikan ini sebagai aturan juga harus mendapatkan terkait dengan bahwa dana terkait juga harus ada melalui Bank Indonesia dan lembaga. Nah, ini juga menjadi salah satu yang sebenarnya secara tugas pelaksanaannya juga masih kurang efektif. Pertanyaannya, mengapa kreditor pemegang hak tanggungan itu perlu diberikan perlindungan? Hak tanggungan itu menjadi salah satu pegangan yang harus dimiliki oleh kreditor pemegang hak tanggungan. Secara umum, kreditor itu kan mau tidak mau dia memiliki
ini kedudukannya dalam tanda kutip lebih kuat dibanding kreditur. Nah, terkait dengan masalah harta pilot seperti yang kita ketahui bahwa harta pilot ini tentunya yang menjadi kerebutan adalah ketika goodwill pilot atau harta pilot yang dimiliki oleh debitor ternyata tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran hutangnya karena kreditornya lebih daripada satu. Bahwa untuk menangguhkan diperlukan waktu selama 90 hari sejak tanggal putusan KID itu. Nah, apakah dalam kasus-kasus yang ditemui di lapangan waktu yang diberikan selama itu, yang relatif cukup lama itu, ada kategori melebihi dari batas waktu ataupun juga malah lebih awal sebenarnya? Kalau terkait dengan posisi lelang itu masih memerlukan waktu karena terkait lelang sendiri jika kita melihat daripada nominal harga yang akan dilelang itu tentunya tidak semua ketika jadwal lelang pertama itu sudah langsung berjual sehingga membutuhkan proses waktu. Dan akan waktu yang dipunya oleh kreditur itu adalah properti atau sebuah properti yang banyak sekali mahasiswa dalam belasan ribu. Begitu. Bagaimana pandangan Konfederasi? Memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan dengan sesama karena tidak semua ketika memang kita melihat dari kacamata sudut pandang kreditor itu selalu juga di dalam sudut pandang yang menguntungkan. Pertanyaan saya, apakah kreditur preparen ini tidak perlu dilindungi seperti halnya kreditur pemegang hutang? Dia dibilang menguasai hanya separuh, tidak sebahagian. Nah, ini tentunya menjadi salah satu terlemahkan juga. Nah, itu makanya yang lebih cenderung promo saya angkat adalah terkait dengan pemegang hak. Sesi ujian dinyatakan selesai dan sudah diskor. Prosesi menuju ruang penilaian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dinyatakan lulus dengan nilai 84,8 dan prestasi keseluruhan indeks prestasi 3,88 dan dengan itu predikat yudisium sangat memuaskan. Sebagai lulusan ke-103, maka mulai pada hari ini untuk pertama kalinya kami sebut dengan nama Dr. Rita Anggraini SHMH. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya sehingga saya di sini bisa menyelesaikan ujian promosi doktor ilmu hukum dan semua ini saya lakukan untuk saya hadiahkan kepada orang tua saya tercinta. Sidang promosi doktor atas nama Rita Anggraini dinyatakan selesai dan sudah ditutup. Selamat untuk Rita Anggraini yang pada hari ini sudah meraih gelar Doktor Ilmu Hukum. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi Rita secara individu dan bagi semua masyarakat, khususnya masyarakat Jambi bahkan Indonesia untuk seluruhnya. Selamat Rita Anggraini.